Wis. Perlu banyak jam terbang. Ish. Tapi ini Kang Omil yang masuk database, wah lumayan. Media mainstream tuh menarik, media mainstream tuh. Tetap Karena butuh. ya karena ada pendengarnya. Ternyata begini Om Wil, ini rada serius nih ngobrol nih, pengetahuan nih. Jadi waktu kalau bicara terkait properti dan promosi itu ada tiga ranah. Satu, ini baru banget. Satu yang paling bawah ini ranah produk. Jadi kalau di project mau sekeren apapun promosi di dua domain ini, kalau di ranah produknya memang faktanya jelek, produknya ya wis selesai gitu, nggak akan closing, gitu. Tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Jadi tidak sesuai dengan pernyataan awal. Kan iklan itu kan klaim pernyataan kan. Dua domain di atas nih kan iklan nih. Nah, yang terakhir ini domainnya project, produk. Itu kalau tidak sesuai maka lewat gitu, orang nggak akan beli. Yang kedua wilayah tengah itu wilayah follow up, wilayah ada namanya ini outbound marketing. Jadi penawaran, offering itu rata-rata sih termasuk iklan-iklan, FB ads, online itu saya masukin ke yang ranah kedua ini. Itu rata-rata kan menawarkan ya Om Wil, menawarkan sesuatu. Nah sebenarnya ada yang kelupaan kalau orang tuh bermain di sini aja, di produk sama di iklan online, sama ya iklan online penawaran, offering terkait produknya. Padahal ada yang dari sisi promosi yang paling penting itu ternyata ada yang pertama di level paling atas. Itu adalah level promo, tidak hard selling, tidak outbound marketing lah katakanlah, tidak ada penawaran bahkan. Tapi lebih ke edukasi, sosialisasi, pasif gitu loh ya. Seperti bukan pasif apa ya. Kayak gitu. Namanya inbound marketing. Nah, itu Om Will, itu teh adanya di media-media mainstream promonya. Baik di radio, TV, billboard gitu. Billboard kecil aja nomor HP-nya gitu. Tapi tulisannya yang keren, misalnya generasi baik mulai dari lingkungan baik, generasi baik mulai dari hunian baik, misalnya gitu. Nah, saya teh pakai yaitu media mainstream itu dibutuhkan untuk garansi trustednya di lamun. Jadi kalau misalnya yang ininya nggak dilakukan, TV, radio, billboard, maka yang di tengah ini telemarketing, digital marketing ini repot nih, kecapean follow up-nya karena orang nggak percaya gitu. Jadi makanya pas ada siaran lagi di MQ itu benar-benar brandingnya dapat, sellingnya juga dapat sebenarnya langsung. Ada 12 kemarin 12 database langsung. Baik. Kang Rudi. Saya maksudnya gini Kombi ya. Iya. Kan kemarin itu pikiran kita cuma ada di dua loh. Rata-rata ya orang-orang di dua. Kalau nggak nyalahin leads yang masuk dari digital marketing, ya nyalahin produknya jelek gitu aja. Padahal ada yang lupa gitu bahwa ada level tertinggi ada media tempat informasi itu berselancar, tapi kemudian dipercaya benar-benar. Pokoknya mau informasinya bodong sekalipun pasti dipercaya. Itu di media mainstream pasti. Sampai detik ini. Berarti yang sekarang dipakai baru radio, media mainstream. Iya. Belum ke yang lain. Billboard gitu. OTW. Billboard ada tuh rekanan tuh PT 5. Wih. Itu jamaahnya Maski. Dulu billboardnya daerah mana adanya? Ada banyak, beberapa titik. Iya. Yang jelas mereka itu advertising basicnya, tapi juga menyewakan alat-alat event. Ya salah satunya yang LED nukar itu. PT 5. Om Wil, ini saya
naonnya kita kan basicnya juga dari radionya. Nah, ketika dulu kan radio itu dinilai dari konversi, bagi saya ya, konversi selling. termasuk alma mater kita lah, MK misalnya gitu ya. Itu kan klien-klien itu yang kita tangani gitu ya, mau lanjut asal konversi sellingnya luar biasa, worth it gitu ya. Tapi ternyata bagi saya, ketika dulu ngiklan 2 tahun, kemudian pernah berhenti selama pandemi, mungkin sekitar 1,5 tahun berhenti, sekarang lanjut lagi, ada apa ya? Ada yang berubah gitu bagi saya. Bahkan media mainstream itu tetap harus kita adakan, kita tetap harus pakai, bahkan tidak terkonversi selling pun gitu. Tapi ternyata di branding itu, karena kita butuh, perusahaan kita, produk kita butuh apa ya, adjustment atau apa ya disebutnya itu ya, tergaransi gitu dengan media itu. Kalau produk kita ya katakanlah produk dengan value yang baru gitu ya, untuk mengenalkan produk kita, ya udah di media mainstream itu branding yang menurut saya luar biasa gitu. Orang tuh langsung trust gitu. Disambut nanti di iklan-iklan yang online, yang masuk Facebook, yang masuk ke HP masing-masing gitu. Gitu Om Will. Jadi gitu ya. Makanya sayang banget menurut saya mah radio-radio saat ini kemudian harus mati dalam tanda kutip, mati gitu ya. Kasihan. Padahal bener. Butuh banget asli. Sampai detik ini media mainstream itu bahkan bisa jadi lebih dari gini, media online digital marketing mungkin bisa ngiklan, tapi tidak bisa memberikan garansi gitu. Tapi kalau media mainstream pun nggak ngiklan, nggak hard selling, tetap bisa laku. Iya ya, karena gitu. Sebetulnya kalau menurut saya kayaknya ya, orang juga karena bising di sosial media, terlalu banyak informasi. Nah, itu. Terlalu banyak informasi, akhirnya mau sekeren apapun iklan yang ditampilkan di sosial media, ya level kepercayaan calon customer itu masih di level mungkin menyentuh middle juga enggak gitu. Yes. Mereka butuh konfirmasi lagi, butuh informasi tambahan yang lebih mendalam gitu ya. Atau apalagi kalau cuma sekali lewat udah. Biasanya ada hukum repetisi gitu kalau di sosial media, nggak cukup sekali nongol, berkali-kali pun orang masih mengabaikan. Kadang butuh bisa jadi sampai 7 kali gitu. 7 kali lihat baru apa sih ini teh gitu. Baru penasaran gitu. Nah, kalau di media mainstream karena tadi ya, meskipun bahkan produk bodong pun gitu. Iya. Bisa jadi dipercaya gitu. Nah, ini karena level percayanya orang luar biasa. Iya, koneksi internetnya Om Rod kayaknya tuh. Ini diem Om Rod tuh, nge-freeze. Masih nge-freeze. Saya ya? Saya ya kayaknya yang turun. Coba pakai itu dong, pakai kabel LAN. LAN yang langsung dari itunya ya? Dari routernya tuh colok. Standby-kan aja sih di meja kita lah gitu. Kalau butuh ke laptop colok. Colokan LAN tuh ya laptop anyar biasanya. Dan ternyata tidak ada. Nggak ada ya? Wifi itu gitu. Saya aja mau pakai wifi dulu ya sebelum nyolokin LAN. Waduh, perjuangan ngezoom teh. Aduh. Omil. Terkait media. Ini kan tidak banyak orang properti yang sebenarnya paham ke dunia media sebenarnya. Apalagi media mainstream, karena kan ketika hype-nya properti itu jumping menurut saya mah. Jumping.
Jadi dari offline, ya, dari promosi offline langsung ke digital marketing. Padahal ada media mainstream gitu, media-media mainstream yang malah terlewat bagi saya mah gitu, si ininya tuh, si apa ya, periodenya tuh harusnya kan ke situ dulu. Jadi rata-rata langsung ke digital marketing saat ini, termasuk apa namanya, para properti atau developer nasional lah, katakan raksasa gitu ya. Cuma berapa yang pakai Metro paling ya, pakai Metro itu bagus sih, cuman ya tidak semuanya kan, rata-rata ya pakai offline, kemudian pakai Salesforce-nya agent properti ya, konvensional ya maksudnya, dan dengan cara-cara ya itulah apa namanya, offline, langsung jumping ke digital marketing gila-gilaan di tahun 2014, 15, 16 sampai saat ini gitu. Padahal ada yang lupa. Saya benar-benar waktu dulu ngobrol kita apa Kang Sigit apa siapa ya. Jadi kenapa kemudian radio itu keren? Jadi media mainstream pun akhirnya kita mah dibedain gitu. Ada media mainstream yang sifatnya general gitu ya, ada yang personal gitu. Nah, radio ini tuh yang touch-nya kan personal banget ya. Iya benar. Nah itu, dan ternyata itu efektif banget ketika kita pakai kata Anda, sahabat, ya satu orang gitu kan. Ketika kita siaran kan kita dimarahin gitu ketika bilang sahabat MK misalnya gitu. Iya, itu dia sebetulnya apa ya, sesuatu yang terlalu hype itu ini akan jadi membosankan gitu. Jadi perlu dievaluasi lagi sebetulnya nih. Yang tadinya akan meninggalkan media mainstream, ternyata masih perlu, media mainstream ternyata masih punya peran gitu di hati masyarakat, di hati pelanggan gitu. Karena tadi ya, kalau kita dengerin radio aja gitu ya, terus informasinya apa, kadang-kadang kita tuh memang bener-bener menyimak dengan seksama gitu. Terus informasi itu masuk gitu ya, meskipun cuma dengerin doang sambil nyetir. Iklan apapun biasanya langsung kedenger gitu, masuk informasinya dan cukup efektif gitu untuk bisa kita ingat si iklan itu teh. Betul. Meskipun tadi ya nggak bener-bener, kalau di sosial media kan kita scroll gitu ya, ngeliat gitu, bahkan mungkin video bentuknya audio visual, tapi ternyata itu tidak, secara psikologis ternyata nggak terlalu menyentuh. Iya, ternyata ya tetap media mainstream yang sifatnya personal kayak radio itu ternyata luar biasa ya. Setidaknya untuk di dalam kota. Ya memang cakupannya dalam kota. Karena kalau udah luar kota kita pakai Spotify kan. Iya. Dan lagi-lagi sebetulnya di Spotify juga karena itu masuk ke media radio 2.0 digital. Iya. Itu beda sifat lagi tuh. Bener. Beda karakter lagi. Gitu. Emang radio itu ya namanya analog gitu, terus ya didengerinnya juga sambil. Terus live-nya itu loh, live analog gitu, kayak hidup gitu Om Will. Hidup ya. Gitu. Jadi bener. Interaksinya tuh ada gitu. Jadi bener gitu. Jadi radio kayak media yang hidup kemudian menyentuh kita gitu. Kitanya juga ya orang hidup nih, enak disentuh dengan sesuatu yang juga hidup. Nah, kalau Spotify memang stabil, tapi kemudian kan ya kontennya kita tahu gitu, setupnya ini kan tapping gitu, nyimpen gitu kan, kita puter gitu. Ternyata kan ada juga ya rasanya tuh beda. Makanya ada live kayak gini kan, streaming kayak gini gitu. Benar. Gitu. Iya, dan salah satu pengaruhnya juga kalau masuk ke sosial media, apapun itu ya platformnya, mau mau itu audio only kayak Spotify dan lain-lain, atau audio visual atau
apapun lah, visual aja. Mm-mm. Memang tadi nggak bisa sekali informasi itu disampaikan. Oh Memang iya, perlu betul. berulang-ulang kali. Heeh. Radio itu sekali, tapi dengan sekalinya itu jika tayang di jam yang tepat gitu ya, Oke, betul. di jam biologis orang-orang sedang dengerin radio dengan Mhm. segmen pasar tertentu gitu. Nah, ini Benar. pasti sangat efektif. Apalagi diulang-ulang gitu setiap pekan misalnya atau setiap sepekan 2 kali gitu kita hadir dengan tema yang menarik gitu ya. Mhm. Itu Betul. pasti tuh diikutin tuh, Kayaknya nempel. judul video ini kita apa? Media mainstream bisa tuh dijadiin contoh, dijadiin judul tuh. Apa ya? Bukan Apa? CLBK. CLBK ya. Cul budak ya. Salah. Itu Salah mah itu. CBSA. CBSA. Oke, dari kita 15 tahun yang lalu. Coba budak Sinantang. Oke, Om Wil. Oh ya, kieu. Ini jam berapa nih berarti? Hampir jam 9 malam nih. Baru jam Seorang 9. seorang apa? Konten kreator atau packaging. Om Wil teh sebagai apa sih? Kalau saya penasaran ini Om Wil teh secara fungsi gitu ya. Itu apa? Nama Waduh. nama 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 apa namanya? Nama profesinya itu apa berarti Om Wil? Kan sok Ah, beda-beda. Kalau band itu kan zaman dulu band tuh, oh saya tuh pop progresif punk, oh kan gitu kan, campur-campur mm-mm. kan. Ini campur-campur juga nih. Saya pengen denger nih profesi mirip kayak Om Will ini apa sebenarnya namanya? Justru pertanyaan itu adalah pertanyaan paling sulit jawabannya yang Yang tepat. apa ya? Yang sering nanyain gitu kan biasanya para tetangga. Oh ya, Nanyanya bukan ke saya langsung. Nanyanya ke istri kan. iya Nah, betul. Kang Wilan tuh kerjanya apa? Nah, bingung tuh. Bingung. Mau dibilangin IO misalnya. Saya kan juga di IO ya, event organizer. Bingung. Tahu nggak IO-nya orang-orang itu gitu. Maksudnya ibu-ibu kan ya. Mau dibilang content creator atau misalnya video maker, tukang bikin video. Nanti teh kalau tukang bikin video disamainnya kayak tukang video di hajatan. Betul, yang memanggul itu ya, memanggul Sony ya. Iya, maksudnya ya saya bukan di situ kan. Nantinya kan beda lagi gitu. Jadi itu pertanyaan yang belum bisa saya pecahkan sebetulnya gitu. Tapi kalau saya dipaksalah, ambil beberapa kalimat ya saja. justru pertanyaan itu harus saya balik ke orang yang bertanya. Kamu ngelihat saya apa? Oke, ini dialog yang ya lumayan bagus sih. Iya, kamu ngelihat saya apa gitu, sebagai tukang apa? Itu yang akan membantu saya menemukan juga jawabannya. Nah, lo balik lagi sama gue nih. Coba yang pantas gitu, yang pantas dengan segala kegiatan saya selama ini yang Om Rud tahu saya teh apa. Kalau secara personal dan psikologisnya Om Will itu kan kalau dari ide, dari mengayominya kan connecting ya sesuai dengan potensinya ya. Talent mappingnya. Tapi kalau harus menyebutkan produk kreatifnya itu saya sih lihatnya packaging gitu. Packaging konten. Jadi kontennya apapun sih sebenarnya, tapi jadi yang bagaimana konten itu punya rasa gitulah ya. Ada ruhnya sesuai dengan apa karakter konten itu gitu. Jadi kayak ada konten nih begini gitu atau ada produk begini nih gitu. Gimana sih produk itu bisa mengeluarkan jati dirinya. Nah, itu Om Will tuh ke situ kalau saya ya. Jadi kita banyak dialog ketika saya datang sama Om Will, kita bicara terkait properti syariah lah katakanlah begitu. Kemudian Om Will nggak langsung menyampaikan ide, tapi kemudian saya sendiri yang menyampaikan kayak lagi konsul gitu. Saya punya produk begini. Bagaimana kemudian produk ini bisa sampai kepada target saya yang begini gitu. Nah, Om Will tuh
mempackaging gitu ya, mempackaging konten yang nanti terdeliver dan terserap bagus gitu oleh si target marketnya saya pada waktu itu gitu kan. Kita ingat waktu awal project awal kita motion graphic terkait syariah dari rumah itu kan nampol. Sekarang nih lagi diguarkeun deui ini teh si file itu ya, itu lagi ternyata setelah kita putar-putar selama 3 tahun 3 tahun setengah, kita pernah lompat ke konten seperti apa, hard selling, branding yang lebih ke branding digital gitu loh, website dan sebagainya, SEO bla bla bla. Balik lagi ke konten itu. Karena dulu kita lumayan kenceng gitu brainstormingnya gitu terkait konten yang menghasilkan motion graphic yang syariah dari rumah itu gitu. Itu bagi saya sih itu Kang Omil. Jadi packaging gitu. Jadi Omil tuh memberikan memunculkan potensi nyawa-nyawa di produk itu kemudian bisa diperlihatkan gitu sampai kepada target market. Panjang kan? Gimana ini caranya Teh Tia menjawab pertanyaan itu kepada tetangga-tetangga emak-emak di samping kanan kiri rumah Om Will? Iya, itu dia ya. Berarti kita perlu nyari satu kalimat yang mewakili itu. Gimana kalau kreatif konsultan gitu. Oh. maunya. Itu kemahalan. Kemahalan ya. Kreatif director. Nah, itu cukup tuh karena masih digaji kan. Kalau konsultan kan per jam, kalau director minum per hari lah bayarnya. Siap. Tapi the next levelnya konsultan berarti ya. Oh, ngeri. Saya mungkin nggak bisa lagi bayar Om Will dan susah ya. Tapi kan konsultan itu bebas menentukan. Saya mau digaji atau enggak kan? Oh, iya, kita kan tergantung. Teman. Ya, kita bestie kan. Oh iya. Nah, saya juga baru bukan baru. Tersadarkan lagi. Oh iya, ternyata orang-orang di luar diri saya melihat saya seperti itu gitu. Oh, ternyata saya teh tukang ngalamun kan. Waduh. Nah, kerjaan saya tuh kan ngalamun. Dengerin orang ngomong terus saya ngalamun. Oh gitu, baru saya cerna gitu. Nah, gitu. Kayak gini gitu. Tapi ada yang menyebalkan Om Will. Apa tuh? Ada yang mungkin hanya saya yang bisa memaafkan ini gitu. Waduh. Ini biar nanti pada yang nonton ini tahu gitu bagaimana cara menghadapi model orang-orang kayak Om Will. Wah langsung ke berarti antara kelebihan dan kekurangan. Wah langsung bukan tentang kelebihan kekurangan, berarti tentang habit. Tentang kita kan kita nih ya bagaimana cara berinteraksi aja gitu aja sih. Ya kalau kekurangan kelebihan bisa jadi itu kelebihan yang nanti saya sebutin kayak kekurangan gitu tapi padahal kelebihan. Gitu. Apa coba? Nah, apa tuh? Gini. Saya sulit untuk mengintervensi dua hal. Satu ide, ya. Dua satu ide, dua timeline. itu rusuh banget pokoknya. Gitu. Jadi itu susah banget mengintervensi itu. Padahal misalnya gue yang bayar, gitu kan. Tapi ide juga gue nggak bisa intervensi, gitu kan. Kemudian timeline juga nggak bisa intervensi. Tapi masya Allah, semuanya tepat gitu. Ya, padahal sebetulnya kalau ditekan juga bisa. Ya, tapi bisa. bukan karena kita temen saya asa-asa gitu, enggak sih. Tapi lebih ke gini loh Om Will. Saya juga ngeraba gitu ya, ngeraba-raba sebenarnya ini kan saya juga banyak bekerja sama dengan berbagai macam orang gitu di periode 3-4 tahun ini itu kan banyak berinteraksi dengan berbagai macam orang. Kalau saya tidak bisa memberikan kesempatan lebih luas gitu kepada orang yang sedang saya kerjasamai gitu, bisa jadi saya nggak dapat orang itu gitu, nggak sebenar-benarnya orang itu gitu. Kalau hanya sekedar menekan tunjuk sesuai dengan skenario saya,
ya cukuplah di organisasi kecil di perusahaan lah katakanlah gitu. Mm-mm. Tapi ketika kita berselancar di luar, connecting dengan orang lain di luar, justru yang kalau orang yang masuk ke perusahaan kita, saya sendiri misalnya di perusahaan saya misalnya, itu kan sudah ada filter gitu ya, ada wawancara, ada apa dan sebagainya. Nah, orang yang di luar kita mau kerjasamai, bagaimana kita bisa tahu orang ini sebenarnya kalau kita nggak pernah memberikan ruang gitu. Itu sih yang saya pikirkan gitu. Kalau misalnya tekan-tekan sih bisa aja gitu. Datoh juga ya di dunia kerja kan demikian. Tapi kita pengen dapat orang ini sebenarnya gitu. Itu sih yang saya pikirin. Oke. Ya, Om Ruth memang paling jago nge-treatment orang ya. Jadi makanya timnya solid tuh. Jadi kalau mau belajar ngebentuk tim nih, belajar ke Om Ruth gimana caranya nge-treatment biar tim yang biasa aja zero to hero. Wede. Masya Allah. Bener-bener Om Bil. Bener tuh maksudnya, bener gue bingung tuh di situ tuh. Nggak, itu kan gift ya, kayak pemberian dari Allah gitu. Dan pembiasaan dari kecil pasti gitu. Yang namanya karakter tuh gitu. Saya juga ngerasain gitu. Kelebihan yang saya dapat sekarang itu nggak instan gitu. Itu udah dibentuk sejak lama banget gitu. Dibentuk dari kemalasan masa lalu ya. Iya, benar. Jadi kayak gini gitu kan. Jadi itulah. Jadi Om Wil, berarti kaum rebahan itu kalah ya kalau sama Om Wil dari zaman dulu ya. Iya dong. Saya itu sampai diperjelas dulu biar nggak negatif nih ujung-ujungnya nih. Gini. Pernah nggak ngedoa kayak gini? Kalau saya pernah, ya Allah, saya mah nggak mau berhemat ya Allah. saya mah pengen Engkau cukupkan rezeki. Sok lebih datangkan aja rezeki buat saya gitu. Saya nggak mau berhemat nih, nggak bisa. Om Wil, saya pernah. Ini kata-kata siapa? Om Wil kayaknya nih. Mungkin sekitar 5 tahun lalu atau kapan ya? Kalau orang itu bagaimana dia bisa baik ke orang kalau ke diri sendiri aja pelit gitu. Nah, iya. Wah, sih. Itu kayaknya itu dalil ya. Dalil. Itu jurus me time-nya Om Wil kayaknya ya. Enggak Om, gini. Itu dulu saya ngelakuin gitu tuh tanpa sadar sebetulnya. Apa yang sesungguhnya terjadi ya dalam diri saya. Sekarang makin sadar gitu. Oh, betul ternyata setiap orang punya pola kehidupannya masing-masing. Setiap orang punya pola rezeki masing-masing. Nggak perlu gitu kita ngikutin. Ngikutin. Terobsesi dengan cara orang gitu. Betul. Cara orang mendapatkan itu beda-beda gitu, rezeki itu. Termasuk itu akan kalau kita breakdown lagi akan menjadi sebuah aktivitas harian kita mencari rezeki gitu. Betul. Kayak tadi ya, misalnya ada orang yang kaya dengan menabung, ada ya. Dia dan bisa bukan nabung. Iya. Kalau Om Ruth kan sekali ke Alfamart kan bisa ratusan ribu. Itu saya yakin tabungannya tipis. Tabungannya bukan tabungan uang, tapi tabungan kebaikan. Iya, ada yang kaya dengan nabung, ada. Iya. Tapi ya dapatnya itu gitu, dapatnya hasil tabungannya gitu. Ada yang kaya dari apa? Yang kaya dia nggak bisa nabung gitu. Kalau secara logika dulu zaman kecil kalau mau kaya harus nabung kan nggak masuk ya. Berarti aku nggak akan pernah kaya, aku nggak akan bisa mendapatkan apa yang aku pengen gitu karena aku nggak bisa nabung. Kalau kita fokus ke sana kan pasti kita nggak dapat gitu. Iya. Tapi ternyata Allah kan menciptakan semuanya berbeza-beza. Nah itu sekarang baru sadar, oh iya ya, ngapain juga saya meratapi kemampuan saya yang ngapain juga saya meratapi diri saya nggak bisa nabung gitu. Hanya gara-gara itu. Mendingan cari potensi terbaik yang bisa dilakukan gitu. Apa ya potensi terbaik saya waktu itu? Oh, saya tuh bisa silaturahim, bisa bergaul lah. Bisa mendengar. Di pergaulan saya punya peran lah gitu. Entah dibully-bully teuing lah.
Ya kan, dalam pergaulan kan biasanya ada peran tuh, peran siapa yang jadi leader, siapa yang jadi tukang beli-beli gitu. Gitu. Terus dalam pergaulan saya punya peran. Oh, berarti saya bisa nih gitu memanfaatkan kemampuan saya dalam bergaul. Terus kedua, saya kreatifnya lumayan lah gitu. Wah, di dunia kreatif saya bisa berperan juga gitu. Terus di mana lagi nih potensi-potensi terbaik? Di dalamnya di situ. Ternyata, oh iya ya. Sebentar ya. Iklan. Oke. Ya, ada ibu negara. Ibu negara ya. Itu kalimat kejengkelan itu sebenarnya. Ternyata suara saya kencang, bro. Oh, siap. Saya kan pakai headset. Oh ya. Saya ditutup ini di kamar tersembunyi ya. Oke, nah gitu tadi. Jadi saat kita fokus Keren. saat kita fokus ke potensi terbaik kita, ya, saya tahu saya adalah orang kreatif, orang otak kanan yang kerjaannya mungkin dari lebih banyak ngelamun, lebih banyak merenung, nulis kata-kata dan sebagainya. Ya udah di sana aja dulu. Yuk, itu jalanin. Ternyata itu juga akhirnya membuat pola yang pola itu justru yang akhirnya saya yakini adalah pola hidup saya gitu, pola rezeki saya juga. Termasuk pola rezeki ya Om ya. Termasuk pola rezeki gitu. Sekarang mah saya jadinya nggak julid sama orang-orang yang misalnya punya kelebihan di luar saya. Dulu mah kan ngelihat orang yang kok bisa sih dia nabung gitu mungkin ya. Bukan julid lah ya. Mungkin lebih ke bertanya ini kok. Iya. Maksudnya kita masih belum dapat pola gitu ya, masih niru-niru kan berarti. Iya, karena orang julid itu kan orang yang belum menemukan siapa dirinya. Oh, oke. Kalau masih julid, kalau masih iri dengki sama pencapaian orang gitu. Gitu jadinya tadi balik lagi ke dunia kerja, dunia kehidupan sehari-hari, yaitu adalah hasil dari tadi menerjemahkan apa yang ada di pikiran kita gitu, apa yang ada dalam mindset kita. Muter terus sih, mindset itu datang dari kehidupan juga gitu ya. Dijalani kehidupan kayak gini, ada mindset baru gitu. Mindset yang mentenagai juga nantinya. Gitu. Seru. Tapi lebih bergeraknya kita lebih jelas ya Om ya. Kalau tadi pola-pola itu kita yang maksudnya kita yang rancang, maksudnya secara kita sadari dulu, kemudian kita lanjutkan dan dengan sadar gitu melanjutkan pola itu, pergerakan kita tuh lebih jelas lah ya. Lebih jelas. Biasanya banyak godaan juga tuh untuk menentukan mau di mana kita gitu, mau jadi apa, mau berperan sebagai apa. Kayak dulu kan aku kata orang-orang teh multi talent, segala bisa. Dulu masa gagahnya, segala bisa. Kang sing Ujang segala MC, bisa. si musik MC bisa, nyanyi bisa gitu. Terus voice over bisa, siaran bisa. Wah, pokoknya mah segala digarap, segala hayu gitu. Tapi setelah bertambahnya usia ternyata itu nggak keren. Karena aku tidak dikenal sebagai apa-apa, saudara. Iya, karena kita tidak dikenal sebagai salah satunya yang paling kuat gitu. Iya, betul. Orang jadi generalis gitu. Jadinya tuh orang, ya kita nggak diaku sebagai penyanyi, nggak diaku gitu, sebagai MC nggak diaku. Gitu. Ya udah deh, akhirnya meskipun tadi ya harus merelakan kesempatan job MC dan lain sebagainya, ya udah gitu. Kita konsisten dengan pilihan kita mau di mana, jadinya ya jalani meskipun awalnya pasti agak berat ya, agak terseok-seok gitu. Tapi ya kalau ngejalanin kita enjoy kan mantep luar biasa ya. Betul. Gitu. Iya. Ini jadi kita pembahasannya ke motivasi ya. Oh iya. Ini bahasannya apa ya ini? Jadi harus di-split ini. Kalau ngebahas kerjaan kan
Ya gitu-gitu aja lah. Asik. Betul. Iya, Gak sih, iya, ini iya, ini iya. masih dasarnya Om Rod. Tinggal Ah, dikembangin lagi. Sok mau betul. kemana? Kebayang Om Wil. Ya kita banyak kayaknya harus ada sesi diskusi terus nih ya. yang ya kita memang biasa ngobrol 5 jam biasanya gitu. Mm-mm. Gitu. Ngadukun masih. Eh. Dukun. Oh iya iya. Dan Aduh. oh iya iya balik lagi ke tadi peran saya membersamai Om Rod gitu di dunia kemarketingan. Saya juga akhirnya bersyukur nih gitu menemukan pola eh, bahwa orang kreatif itu memang partnernya atau teman bekerjanya adalah orang-orang marketing, orang-orang penjualan gitu. Iya. Dan itu terbukti sangat efektif gitu ya, saling Hmm. menguntungkan satu sama lain gitu. Orang marketing butuh marketing tools gitu ya. Betul. Eh, orang kreatif butuh juga gitu diapresiasi karya-karyanya gitu. Karena kalau di luar dunia marketing kan ya begitu gitu ya. Jadi Apa namanya? orang kreatif kalau ini ya tidak masuk ke dunia, tidak terjual ke kreativitasannya itu ya Mm-mm. sebenarnya jadi seakan-akan value-nya kecil ya Om Will. Konversinya kecil lah ya. Iya 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 Kalau betul. nggak tepat, apa? Ya itu gitu. Nah, kalau kalau jatuhnya ke marketingan kan konversi di kemarketingannya kan kenceng banget tuh. Setidaknya Betul. sepersekiannya itu kan menjadi apresiasi yang luar biasa bagi teman-teman tim orang-orang kreatif kayak Om Will ini. Betul. Nah, poinnya sebetulnya jadilah orang kreatif, bukan orang yang apa ya? Karena beda di dunia kreatif itu ada banyak cabangnya. Ya. Ada orang kreatif, Mhm. ada pekerja kreatif. Aduh, Oke. gimana ya? Kalau pekerja kreatif itu mereka biasanya hanya menerima brief dan menjalankannya. Iya. Bukan bukan yang memikirkan ide Iya. kreatifnya gitu. Nah, biasanya memang kalau masih di level pekerja kreatif Mhm. ada jalurnya juga gitu, Iya. ada jalur karir gitu ya, pencapaian dan lain-lain ada gitu. Dengan jalurnya masing-masing gitu. Mhm. Tapi ya tadi kalau perannya sebagai orang kreatif biasanya akan lebih akan punya peran lebih dalam kerjasama dengan kemarketingan dan lain sebagainya gitu. Mhm. Mhm. Punya peran lebih daripada hanya sekedar di brief dan mengerjakan, ya udah gitu-gitu aja kalau itu. Oke, Saya kebayang. saya pun masih mengerjakan itu di part-part yang lain gitu. Ya udah deh Siap. kerjain aja itu mah Iya. gitu. Tapi ketika ada kesempatan masuk ke level ngide gitu ya, Mm-mm. itu kayaknya lebih bergairah ya. Lebih bergairah justru karena ternyata ya kan hasil talent mapping saya katanya nomor 2 tuh ideation. Ide. Nah, idean. Oh, iya iya iya. Mengidei. Mengidei gitu. Jadi Iya. gatel kalau cuman sekedar udah edit ya bisa gitu. Iya. Cuman ternyata potensinya lebih besar di hanya sekedar ngedit. Lebih besar Hmm. lagi ada gitu. Tapi Om Will hampir sama sih sebenarnya Om Will. Kayak eh, katakanlah orang kreatif, konten kreatif lah. Kayak Om Will masuk dari tataran teknis gitu ya, tataran Hmm. teknis pekerja kreatif tadi dengan ide ya, orang ngide kreatif gitu. Ya. Itu pun kalau di kalau di level profesional kemarketingan atau perusahaan lah ya, itu Hmm. juga termasuk ketika jajaran manajer, direktur, CEO gitu loh ya. Itu sudah sebenarnya yang dibutuhkan itu kan leadership ya. Dan Hmm. leadership itu kan salah satu unsur utamanya itu adalah ngide, mengindra, menyerap, kemudian menyimpulkan dan memberikan ide baru, ide-ide Hmm. seger Hmm. gitu Hmm. Hmm. terkait roda perusahaannya lah katakanlah begitu. Itu sih sama juga levelnya gitu kalau di struktur ini ya, struktur perusahaan lah katakanlah Iya iya gitu. iya benar-benar. Ya, ada juga yang makanya banyak yang di dunia properti ini banyak Om Wil. Ini di dunia properti ya. Saya Hmm. saya kasih tahu kayak
banyak orang yang dia levelnya leader, ya leader di segala level lah misalnya ya, di berbagai level, tapi tidak dalam tidak menjiwai tadi sisi ngidenya gitu, sisi berkreasinya gitu, sisi ide kreatifnya itu nggak jalan sebagai leader ya. Itu rata-rata melakukan gini, misalnya begini nih. Ini di marketingnya nih. Ini saya coba, mungkin banyak nih teman-teman nanti yang mungkin nonton acara obrolan kita malam hari ini. Di kemarketingan atau di leader-leader project misalnya. Itu masih terpaku begini Om Wil. Ya kalau kita ngiklan online nih, katakanlah digital marketing 10 juta nih dalam sehari 1 juta lah katakanlah ya. Pakai Facebook Ads katakanlah Om Wil. Itu kira-kira leads yang didapat itu kalau winning, iklannya bagus itu, leads yang didapat berapa? Setelah leads yang didapat, kemudian dikonversi menjadi survei itu rata-rata berapa? Misalnya nih, dalam seminggu itu dari pengeluaran uang 1 juta sehari, itu dalam 10 hari katakanlah ya, itu dapatnya 200 leads. Berarti sehari itu 20 leads. 1 juta itu menghasilkan 20 leads, berarti 1 leads itu harganya 50.000 Om Wil. Oke ya. Ini pola gitu. Kemudian dari dapat leads 200 itu berapa yang di akhir hari ke-10 11 itu ketika diakhiri dengan survei lokasi atau event. Katakanlah mini gathering atau survei serentak, open house dan lain-lain katakanlah begitu ya, untuk mengumpulkan mereka secara bareng, mengundang mereka ke project untuk show unit dan lain-lain, itu berapa? Oh iya, itu setidaknya paling bagus itu 40% katanya. Itu 40% atau 50%, berarti 100 orang berkomitmen untuk hadir. Nah, ketika ditanya lagi kalau setelah komitmen itu yang realisasi hadir itu berapa kira-kira? Oh ya, itu setengahnya lagi. Berapa? Oh 50 gitu. 50 orang hadir. Kemudian setelah 50 orang hadir ikut acara gathering di project katakanlah atau di hotel dulu dan sebagainya, itu kira-kira yang beli itu berapa? Ya bisa 5-10%. Berarti dari 50 yang datang, yang beli 5 orang misalnya. Gitu. Maka leader itu akhirnya berpikir rumus-rumus gitu, Om Wil. Nah, ini sisi leader yang bagi saya kurang tepat karena tidak memaknai itu rumus, itu mungkin bahasanya ya ngomongin peluang, ilmu statistik dan lain-lain gitu kan. Itu pasti by riset juga. Tapi ada yang bolong aja deh gitu. Ya wis, berarti kita agar dapat closingan 5/10 hari, berarti kita harus modal 10 juta ya. Nah gitu. Nah modal 10 juta iklan itu pasti tuh terkonversi 5 konsumen. Nah gitu. Padahal yang harus difikirkan bahwa struktur itu benar ya, struktur nggak apa-apa ya cerita yang kayak gini ya. Nggak apa-apa dong. Aku jadi tahu nih. Struktur atau step by stepnya itu memang demikian, betul ya, formalnya demikian. Tapi kalau tidak difikirkan sisi ngide-nya itu kurang, maka akan kejebak di situ. Maka seakan-akan nge-leader ya, menjadi leader di sebuah project itu adalah angka dan rumus, pola gitu. Pola yang ya wis ngikutin aja terus itu gitu. Ya udah ngiklan aja sok, butuh berapa dana. Jadi sesimpel itu. Kalau mau closing 5 unit ya wis kita ngiklan 10 juta lah gitu di FB Ads gitu dan lain-lain. Ada yang hilang dari itu. Analisis ya. Kemudian kehilangan update informasi gitu kan, dinamisasi atau dinamika informasi yang saat ini, tren dan lain-lain itu lewat semua. Pokoknya kalau udah dapet itu informasi itu dan itu dijadiin pola, ya udah jadiin lah gitu. Pokoknya gitu terus gitu. Nah, dari sisi di teman-teman di dunia properti pun saya melihat banyak yang demikian gitu. Jadi berhenti berpikir, berhenti menganalisa, berhenti mengupdate dan mengupgrade informasi di luar sebagainya gitu. Padahal modalnya kita itu sebagai leader itu adalah bagaimana kita
keluar sebenarnya dari organisasi itu secara struktur, tapi kita di luaran sana bisa merumuskan, bisa melihat, terbang dulu deh, lihat kondisi, maka di situ bisa memetakan gitu. Benar. Ya gitu. Jadi, waduh, orang ngide itu kadang apa ya? Kadang nggak seperti sepele gitu ya. Padahal di berbagai bidang itu yang ngide itu, masya Allah Om Wil, itu penting sekali, penting sekali. Dan di dunia properti banyak yang kejebak kayak gitu-gitu tuh. Oh, yang lain bisa tuh ngadain acara gini. Nah gitu. Gitu. Berarti itu masih level operasional mindset apa ya? Iya, benar, operating aja. Operating mindset gitu, bukan bagaimana membawa si project ataupun perusahaan ini menjadi perusahaan yang dikenal di luar, terus dianya gaul dan lain sebagainya. Jadi terjebak dengan kayak gitu. Padahal sebetulnya leader itu cek atuh arulin gitu. Tah, gitu. Ulin atuh ka dieu tah, misalnya datang ke event, ke punya teman yang tukang event, datengin eventnya gitu kayak betul. Oh, ternyata dunia itu sangat luas. Oh, ternyata di luar tuh kayak gini ya gitu. Gitu karena nah alhamdulillahnya saya adalah yang suka jalan-jalan gitu. Maksudnya itu suka ya emang kerjaannya di luar. Secara personal sebetulnya saya jarang mau jalan kalau bukan tuntutan pekerjaan. Betul. Jadi alhamdulillah berarti kan itu adalah anugerah gitu. Sayanya males tapi karena dituntut jalan akhirnya jalan. Ternyata gitu ya. Misalnya saya syuting sama BOD perusahaan tertentu gitu ya. Ngobrol terus jadi tahu oh ternyata mereka tuh kayak gitu ya gitu dalam menjalankan bisnisnya gitu. Ketemu lagi sama yang punya perusahaan B gitu. Mereka juga oh kayak gitu pola menjalankan bisnisnya. Jadinya seger terus tuh. Pasti, jadi betul. Jadinya tuh saat misalnya dibutuhkan ide di part yang lain, misalnya setelah ketemu A, B, C, D, saya ketemu lagi tuh sama D gitu, sama teman yang lain yang butuh ide, saya punya bahan nih dari A, B, C, D gitu. Punya bahan nih kalau perusahaan A, B, C, D mah kayak gini nih. Yang nampak ya, bukan yang mereka rahasiakan. Yang nampak gitu, yang mereka tampakkan kayak gini misalnya. Saya cerita kemarin, ada tuh perusahaan apa namanya? Bukan percetakan. Apa? Oh, ini penerbitan buku anak. Kemarin baru bikin tuh acara awarding night gitu untuk para sales dan marketingnya. Hadiahnya apa aja? Wah, hadiahnya ini gitu. Jadi itu juga kalau saya cerita tentang itu bisa jadi kan sebuah ide segar untuk perusahaan yang lain. Oh, kepikiran juga ya gitu. Bikin kayak gitu. Terus treatmentnya gimana? Siniin, saya bisa. Gitu. Jadi seorang leader saya yakin ya harusnya kayak Om Rud gitu, gaul kemana-mana. Saya juga masih kurang gaulnya. Harus kayak Om Will nih, meningkatkan frekuensi main nggak jelasnya itu loh. Jangan terjebak sama rutinitas kantor gitu loh. Betul. Rutinitas kantor mah udah yang operasional gitu. Betul. Leader mah gaul gitu. Leader mah nyari ide, nyari inspirasi, ngelamun, ngerumusin lamunannya jadi sebuah program yang bagus buat perusahaan. Buat saya kayak gitu. Benar-benar Om Will. Iya. Dan kita kekurangan orang seperti itu, Om Will. Di berbagai bidang menurut saya, termasuk bernegara. Tapi udah selesai ya, itu capek lah ngomongnya. Jadi di berbagai bidang kita kekurangan itu. Sedangkan Rasulullah itu kan orang yang begitu. Iya ya, benar. Orang yang interpersonalnya bagus, orang yang ngenahen. Kemudian orang yang gaul ya, orang yang gaul ya, orang yang gaul, orang yang mengelaborasi informasi ya dari satu ke yang lain menjadi manfaat untuk dirumuskan di bidang yang lain, padahal kita dapat dari obrolan sebelumnya gitu. Saya merasakan itu juga dari Om Wil ketika kita bicara gathering
gimana gathering yang diinginkan, oh begini, awarding, oh begini gitu kan. Yang Omil tunjukkan adalah ini loh yang pernah kita lakukan, ini loh salah satu yang bagus loh gitu, kayak gitu-gitu kan. Artinya Omil sebelumnya berbincang di dunia apa dengan orang yang seperti itu, kemudian memberikan informasi, mengelaborasi keinginan kita, dielaborasi dengan itu, akhirnya bentuknya ada proposal yang pas untuk saya misalnya gitu, untuk perusahaan di sini gitu. Kayak gitu-gitu sih yang saya rasain Omil. Berarti benar tadi ya. Gaul gitu. Rasulullah kan juga gaul. Pokoknya kerasa lah. Leader yang gak gaul tuh pasti suka marah-marah. Terus kaku ya. Gak bisa diajak dinamis gitu dalam menjalankan bisnis gitu. Ya tadi marah-marah tuh karena dia gak gaul. Kalau coba dia gaul keluar ya. Malu. Mau marah-marah tuh malu. Gitu. Ngapain marah-marah gitu. Betul. Ngapain misalnya marah-marah nggak jelas lah ya. Terus tadi ngapain kaku-kaku teuing gitu. Padahal di luar sana tuh orang tuh sangat dinamis, bahkan kehidupannya dinamis. Gitu. Iya. Benar. Seru. Perlu ada leader session untuk para leader yang ada. Iya. Di treatment menjadi leader yang gaul. Iya. Kadang-kadang disepelein Omil ketika ngomongin, aduh kita tuh kurang main tahu, kita main yuk gitu. Misalnya kalau kita nih di properti Omil, mudah sih sebenarnya. Leader-leader itu coba melepaskan diri dari seremonial formalitas keorganisasian di perusahaan, di project. Main gitu. Akhirnya kemarin kita main-main ya ke project-project studi ya, main. Dan dengan cara mainnya juga tidak dengan gini. Ada cara yang gini, ada ketika tadi ya kita kan kurang main. Oke lah, kurang piknik lah gitu. Oke, kita coba main ke studi banding lah ke perusahaan atau project properti yang lebih senior. Ya, kalau secara organisasi atau profesionalitas kan kita semuanya sama, kecuali nanti dalam value ya, dari value yang kita pegang dan kita tawarkan itu yang berbeda. Jadi carilah perusahaan, kalau misalnya kita bermasalah atau agak kurang nih dalam organisasi, dalam produk dan lain-lain, kita bisa studi banding. Tapi ada yang unik Omil dari situ. Ada yang salah melakukannya Omil. Gini, kalau hanya sekedar studi, kemudian kan kalau yang namanya studi formal itu katakanlah ya, kayak kita tuh punya di dalam diri kita tuh apa yang ingin kita tahu gitu. Nah, rata-rata ketika ditanya apa yang ingin kita tahu, maka si leader yang mau studi banding ke perusahaan orang lain lah, ke rumah orang lain lah, ke dapur orang lain lah, katakanlah begitu, itu salah. Salahnya adalah dia bawa checklistan sekali lagi, checklistan ya, format checklistan ini tak, walaupun nggak ada format itunya ya, maksudnya di pikiran dia checklistan dirinya sendiri yang itu adalah keformalan di perusahaannya, kebayang nggak? Jadi misalnya di perusahaan dia tuh meeting setiap hari Senin misalnya, dan di meeting itu adalah begini. Maka yang ingin dia tahu adalah bagaimana, salah satunya adalah bagaimana cara mereka meeting, hari apa dia meeting, konten meetingnya itu apa saja. Ini kan gila gitu. Bener nggak Will? Kita kan suruh dia untuk kita set up dia tuh untuk jalan-jalan. Iya. Tapi jalan-jalan, tapi dia bikin kayak dia bawa kerjaan ketika jalan-jalan gitu. Kayaknya ada yang salah deh gitu. Yang iya, kebayang nggak? Ketangkap nggak? Salah mindset bergaul berarti. Karena harusnya salah satunya tadi, oke, kita jalan-jalan ke sana. Yang harus kita lakukan itu bagaimana kita bisa membuka kategori-kategori baru gitu kan, yang boleh jadi nggak ada di kita gitu. Ya. Saya belajar dari tim marketing dan tim sales and marketingnya salah satu penerbit Quran. Itu mah ya kayaknya setiap hari di luar. Aduh, itu enak banget tuh. Setiap hari saya lihat postingannya. Hari ini di Jakarta. Ya. Besoknya masih di Jakarta, ketemu saya syuting bareng. Ya. Nah. Besoknya lagi katanya mau ke Surabaya. Oke.
sebelum ke Jakarta, sebelum landing di Jakarta itu, Ah, habis dari Balikpapan. Itu lubang hidung nggak gede sebelah nggak? Kenapa lo? Lubang-lubang hidungnya nggak ya, aman ya? Kebanyakan di swab. Iya, jadi maksudnya gini. bukan swab. Jadi, oh iya ya gitu. Ada dan mereka, dan saat ngobrol sama mereka bukan kayak ngobrol sama orang kantor gitu. Oke. Ini asik dapat. Bukan kayak ngobrol sama orang kantoran. Sama aja kayak kita gitu. Kayak kita tuh maksudnya eh, eh, kalau saya kan ketemu sama orang kantor gitu, biasanya kan nggak nyambung tuh ngomong teh. Oke. Karena yang diomongin yang ada di kepala dia kan urusan kantor gitu, urusan operasional. Checklistannya operasional sehari-hari yang dilakukan, to-do list dan lain sebagainya, itu bukan urusan saya. Tapi saat bertemu dengan orang-orang itu, yang sales marketing salah satu penerbit Quran, asik gitu, ngobrolin apa aja nyambung. Ya karena mereka juga jalan-jalan, ngelihat banyak hal gitu, ketemu banyak orang, melakukan banyak hal di luar perusahaannya, di luar kandangnya gitu. Dengan visi menjadi mereka adalah visinya pasti jelas gitu, memperkenalkan produknya sampai akhirnya goals gitu di beberapa tempat dan closing gitu. Sama tujuannya. Dan itu it works gitu. Itu benar-benar bekerja dengan baik gitu. Saya baru dapat laporan juga kemarin gitu, mereka deal sama salah satu perusahaan distribusi, bukan perusahaan distribusi yang abal-abal, tapi perusahaan distribusi startup, sebuah startup yang baru dapat kucuran dana 400 miliar. Terus ketemu lagi sama ibu-ibu menteri gitu, ketemu lagi sama komunitas pengusaha muslim. Di sana juga mereka bisa mempresentasikan dengan baik. Karena tadi ya, seorang sales and marketing tuh nyambung ngobrol sama siapapun gitu. Itu syaratnya gaul. Betul. Syaratnya keluar dari kandang, jangan di rumah terus, jangan di kandang terus. Kalau di kandang terus mah belit sama urusan rumah. Aduh, yang diomonginnya pasti itu masalah kantor. Betul. Makanya saya baru mengerti gitu ya, ketika Omil pernah nggak memperhatikan ya, orang-orang hebat itu, kalaupun dia nggak bertamu, dia mengundang orang, Omil. Iya. Makanya ada bahasa kalau tokoh-tokoh kita lah, bang, itu kiai, pesantren gitu kan saling berkunjung, atau kalau yang kayak kiai sepuh itu kan kalau di Kobong itu di pesantren itu dikunjungi dan dan ngundang gitu ya. Misalnya santri-santrinya yang jauh yang udah punya pesantren lagi itu diundang, yang lebih muda itu kan untuk datang ke dia gitu ya, ke beliau ini gitu, sesepuh dan sebagainya. Saya baru ngerti, Om Wil, gitu, bahwa ini caranya seorang sesepuh itu kemudian bisa melanjutkan hidupnya, dalam arti mereka itu butuh energi dari pengetahuan kaum muda gitu. Ini mah ini ya kalau dari sisi salah satu contoh gitu ya. Saling berkunjung gitu. Kebiasaan saling berkunjung gitu. Itu tuh bukan tentang, makanya makna silaturahim itu, Om Wil, saya sih luar biasa ya bagi dunia profesional marketing lah, properti lah dan sebagainya. Makna silaturahim itu tadi ketika ketika kita hanya memaknainya, insya Allah lah dengan silaturahim itu memperpanjang rezeki gitu. Sesimpel itu. Pemaknaannya itu rumit dan mungkin kita sedikit demi sedikit coba memaknai dari arah yang kita pahami gitu, Om Wil. Itu kayak tadi. Kebayang ya kalau makna silaturahim itu ya hanya sekedar mitosnya saja, nggak akan nyampe, nggak akan bisa kekejar makna itu. Tapi dengan tadi, orang itu dengan bersilaturahim dan menunda atau menyimpan, bukan silaturahim itu bukan dengan tadi checklistan dirinya, tapi
silaturahim itu untuk mengenal orang lain, mendapatkan ide dari orang lain, Betul. maka itu yang akan bisa jadi sesuatu yang baru bagi dirinya, yang kemudian bisa olah lagi, dan ketika diolah lagi oleh dirinya dari hasil silaturahim itu, ya, maka jadi akan menjadi sebuah aset baru, baik ide kemudian atau produk atau apa gitu loh ya, yang tadi. Jadi produktivitas itu dinilai atau didapatkan dari menyerap gitu informasi, energi, rasa gitu ya, dari orang lain gitu. Bener banget. Kata kuncinya kitanya tuh simpen dulu checklistan kita tuh di kita gitu. Karena kita mau jalan-jalan, mau piknik bro gitu. Ya. Jangan bawa laptop lah, udah bawa ransel aja gitu. Benar. Ya tadi kebanyakan terjebak dengan operasional gitu. Ya itu penting, tapi kan ada yang ngurus kan. Kenapa ada tim tuh ya ada yang ngurus kan gitu. Jadi kayaknya untuk level leader mah gaul itu wajib gitu hukumnya. Kalau nggak gaul ya, ada orang yang mau bantu di luar aja. Misalnya nih kita ada perusahaan A gitu, yang itu melahirkan alumni atau misalnya partner-partner yang dulu sempat berpartner sekarang udah nggak ada, udah jauh karena nggak pernah silaturahim. Padahal si orang-orang alumni ini pengen bantu nih. Oke, kebayang. Pengen bantu nih sebetulnya si perusahaan ini. Karena nggak dibangun hubungan silaturahminya, nggak dibangun, jadinya yang niat bantu aja jadi nggak mau. Bukan nggak mau, nggak bisa masuk. Ini bantuan nggak bisa masuk nih. Itu. Padahal ini sebetulnya kita punya ide segar buat mereka. Kita punya banyak hal yang sebetulnya yuk bisa kita kolaborasikan. Itu kan part of rezeki yang sesungguhnya. Gitu. Kalau kita maknai lebih dalam gitu. Karena ya closingan itu dampak kan sebetulnya. Dampak dari pilihan-pilihan kita gitu. Pilihan-pilihan kita sehari-hari. Kalau tadi ya milih untuk menutup diri, masa sih marketing menutup diri kan kayaknya abal-abal itu marketingnya. Termasuk konten kreator juga nggak mungkin dong kalau menutup diri. Benar gitu. Jadi bahkan memang saya sama istri itu udah ada di level kayak misalnya untuk jalan-jalan yang secara kasat mata mah nggak penting gitu. Tapi ya kita ngejar value lain misal. Kejar gitu. Aduh, di sana tuh ada orang ini nih gitu. Ada si A, ada si B, ada si C. Lebar kalau nggak ketemu teh. Karena kalau ngobrol sama mereka mah suka ada ide baru, suka seru gitu. Betul. Nah, kejar gitu. Camping di mana gitu. Padahal sebetulnya ya kita tuh udah camping teh misalnya. Kita tuh udah nggak perlu amat itu teh gitu. Tapi karena ada sesuatunya itu loh ya. Ada sesuatu, ada value lain yang akhirnya juga itu. Tapi itu bukan modus ya. Natural aja gitu. Natural aja. Kita berteman dengan mereka juga natural aja gitu. Nggak ada maunya. Gitu. Ngerti. Kebayang. Karena kerasa sih kalau modus tuh kerasa. Iya, betul. Yes, kebayang Amel. Seru ya? Mungkin mudah-mudahan sih bukan salah satunya bukan ketika mau berkunjung ke saya dengan modal kopi kenangan ya. Iya, ya kan bukan. Jangan modus lah. Kalau modus tuh kerasa. Jangan modus tapi tulus. Wow, ya, oke. Siap Omil, kita kayaknya harus beberapa sesi nih karena ya ini dasar ya kita bicara mindset. Personal mindset sih sebenarnya, tapi untuk seru loh bikin kayak gini, sesi kayak gini sama teman-teman yang lain juga seru, barengan aja gitu di Zoom, sharing aja sih. 3 orang 4 orang asik nih kayaknya, lebih ada mungkin ada masukan yang lain gitu loh ya. Kalau kita kan ini sudut pandangnya baru 2 orang nih kita, nanti harus undang lagi banyak orang. Ya betul. Ombil mengundang siapa Ombil? Hah? Yang rame? Siapa ya? Banyak, tenang nanti kalau udah berjalan, berlari, wah banyak nanti. Banyak kok calon-calon teman-teman yang inspiring gitu ya dalam kehidupan pribadinya gitu. Dan saya juga belajar banyak dari mereka gitu.
khususnya terkait dengan tadi pola rezeki, pola closing gitu ya. Kan saya seniman gitu, tapi closing gitu, belajar closing kan. Closingnya dari mana? Oh, polanya ada gitu. Jangan sekarang lah, panjang ting. Iya. Mau bisa Tapi kan intinya dibahasain. gini, kalau di akhir kebersamaan ini sebetulnya poin dari obrolan kita adalah sebetulnya kepercayaan itu adalah level tertinggi dari proses kemarketingan gitu kan. Yes. Ya kan, level Al-Amin itu gelarnya Rasulullah. Terpercaya gitu. Kalau orang Sunda mah bikin regreg gitu. Jadi bikin regreg itu kan kalau kunci lah, udah kalau kita terkunci lah kita ke dia gitu. Kalau kita bermuamalah dengan satu orang, tenang lah gitu. Sama Om Rut mah regreg lah gitu. Asik lah. Regreg itu iya, artinya terpercaya, Al-Amin lah ya. Nah, tapi kan menuju proses itu ada proses panjang perjalanannya gitu. Nggak bisa tadi silaturahim dengan membawa ceklisan. Ngeri. Itu sama sekali tidak menaikkan level kepercayaan orang ke kita. Betul. Orang naik kepercayaan itu misalnya saat hal-hal sederhana gitu. Misalnya, ternyata aku ditraktir sama si Om Rud, naik sedikit. Asik nanti aku balas gitu. Balas kebaikannya. Ternyata aku dikasih peluang ini gitu. Oh, ternyata dia mau berkorban ya buat aku tanpa modus ya, dengan tulus gitu. Justru hal-hal seperti itu yang itu harus dijalani memang dengan bukan formal gitu, bukan formalitas. Gaul aja, gaul beneran gitu. Dan kadang bisa jadi itu didapat saat misalnya jalan bareng, nyetir, atau misalnya ketemu di kantin ngobrol bareng. Jadi nggak bisa dengan cara formal gitu. Makanya memang kalau seorang marketing atau leader masih punya mindset yang sebaliknya, yang tadi ya harus studi banding ke perusahaan tertentu gitu. Wow. Akan dapat beneran asli ya. Gitu. Secara feel rasa. Ini kan saya mainannya rasa. Iya. Jadi itu semua kata punya rasa gitu. Terus apalagi simbol. Simbol punya rasa. Betul. Setiap apapun itu ada rasanya. Jadi pilihlah kegiatan atau aktivitas yang ada rasanya juga gitu, jangan formalitas. Kayak gitu. Inilah kekuatan rasa. Jadi kita dalam forum ini akan menyalahkan guru SD SMP kita kayaknya. Waduh, kenapa tuh? Karena ketika kita piknik ke kebun binatang, kita disuruh melaporkan beberapa hal yang itu dicatat. Iya. Padahal guru yang baik itu kayaknya nanya gini ya, kamu dapat temennya berapa tadi yang baru? Ayo. Ngapain aja tadi di sana? Kayaknya asik ya kalau digituin. Asik banget. Jadi nanti yang ditanyakan ketika minggu selanjutnya ketika habis libur, habis studi itu ke kebun binatang Taman Sari Bandung, ya, balik lagi ke Sumedang. Balik lagi ke Cianjur, kemudian ditanya di kelas gitu kan, yang ditanya adalah hewan apa saja yang ada di situ, ya kan? Ya gitu. Formal banget ya. Formal banget gitu. Padahal bisa jadi yang dilihat adalah misalnya yang diserap oleh potensi yang luar biasa yang nggak tercatat itu, misalnya adalah kenapa banyak pengemis ya di depan tempat piknik ini, misal, ya kan? Itu kan jauh lebih lebih mengandung value gitu. Gitu. Sebenarnya kan ujung-ujungnya gitu. Benar banget. Nah, ini juga cerminan untuk para leader yang punya tim, ya treatment timnya dengan rasa. Nah, gitu. Mengerikan.
Pakai rasa. Hmm. Seru lah. Seru. Tapi ini kita sudah sembuh ya dari rasa-rasa yang dulu itu ya. Yang mana ya? Maksudnya gini, Oh iya. karena banyak orang yang mungkin gini, apa yang disampaikan oleh Kang Wildan, Kang Rudi di malam hari ini, katakanlah di video ini, itu mah traumatisasinya mereka mungkin gitu, jadi menyimpulkan hal-hal itu, ya kan bisa jadi dong, Iya. ya betul nggak? Tapi gini menurut saya luruskan lagi. Sekali lagi ya, setiap orang punya potensi berbeda. Kita ngomongin ini untuk para marketing dan kaitannya dengan kreativitas juga di belakangnya gitu. Betul. Kalau orang yang senang nyatet hal-hal formal ya mangga silahkan, itu kan potensinya ada di mana gitu. Mungkin Betul. orang keuangan atau di mana gitu ya, yang memang membutuhkan potensi itu. Gitu yang disayangkan adalah sebetulnya kebanyakan orang belum paham dengan dirinya sendiri. Potensinya ada di mana gitu. Dan tidak berani untuk memunculkan potensi terbesarnya karena kebanyakan makan makanan yang formal. Sekali-kali bebaskanlah dirimu gitu. Asik. Iya, ini sponsor rokok masuk. Ya. Gitu, baik. Siap. Yalah gaul. Kalau saya sih seneng kalau misalnya ketemu orang-orang yang ngantor tapi kayak bukan orang kantor gitu. Kalau ngobrol teh asik. Enggak, udah jam 4:30 saya pulang duluan. Naon eta kitu. Betul. Iya. Ini seru nih, ini seru. Oke lah, Om Wil, kita harus batasi Om Wil. Ini kayaknya saya akan edit depannya nih. Bisa dikurangi nggak sih di YouTube? Saya cek lah. Kalau bisa dikurangi, saya potong-potong untuk yang GJ di depan, tapi kontennya ini asik nih. Ya. Om Wil hatur nuhun, nanti ya, kayaknya kita harus ada sesi ini ya Om Wil. Sesi terus ya kayaknya. Siap. Sesi lanjut kayaknya kita nyambung nih. Karena ngobrol aja biar gini aja sebetulnya. Hidup itu jangan terlalu serius lah. Asik. Itu multi tafsir banget kalau audiensnya beragam ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan statement dulu lah, nggak apa-apa. Kalau saya sih paham. Cuma kalau yang lainnya ribet. Buat apa serius-serius tuh? Nah, dia lanjutin lagi statementnya saudara. Asik ya. Nanti ini kita mengundang bahas selanjutnya lah. Nah kayak gitu. Om Wil hatur nuhun nih malam hari ini, ngajarin saya banget banyak hal, pun juga secara keteknisan nih, kita kan baru pertama live streamingnya ya ke YouTube nih. Thank you juga sudah diajarin. Enak nih kayaknya nih, mudah-mudahan diterima sama teman-teman yang nanti nonton ya. Nggak kepanjangan tapi asik mudah-mudahan, karena kita juga asik. Mudah-mudahan kita nggak asik berdua aja, yang lain juga ikut asik. Amin. Gara istirahat Om Wilnya. Siap. Saya mungkin akan ngotak-ngatik lagi lah setelah ini terekam seperti apa. Mantap. Terakhir banget, apa yang ingin Om Wil sampaikan kepada yang menjadi penyemangat Om Wil saat ini itu apa, Om Wil? Ya, yang menjadi penyemangat saya adalah sebetulnya kenyataan bahwa dunia terus berubah. Ya kan, itu sebuah kenyataan yang nggak bisa ditolak ya, bahwa dunia itu terus berubah gitu. Kehidupan juga tidak sama dengan kehidupan sebelumnya. Jadi kalau kita berhenti dengan mindset yang sama, menjalani kehidupan yang berbeda, kayaknya akan terkatung-katung dan ketinggalan gitu. Yang membuat saya terus bersemangat untuk misalnya berkarya, untuk ketemu banyak orang lagi, ya adalah kenyataan itu bahwa dunia terus berubah, bahkan berubahnya lebih cepat daripada biasanya. Kesadaran yang saya bikin takjub lagi adalah tidak semua orang sadar itu, dan mudah-mudahan saya yang tersadarkan malam hari ini terkait statementnya Om Wil barusan terkait. Betul ya. Yang harusnya jadi semangat itu adalah perubahan atau dinamika kehidupan ini. Bisa jadi omongan kita malam hari ini hanya berlaku malam ini aja, bisa jadi. Besok bisa berubah lagi, omongan kita tuh bisa berubah lagi. Betul. Karena dunia terus berubah. Bener Om Wil. Cakep. Makanya jangan berhenti untuk ngobrol dan piknik.
silaturahim. Jalan-jalan, nongkrong. Oke. Oke lah kalau gitu, hatur nuhun Om Will, nanti kita akan lanjutkan lagi di kesempatan mendatang. Hatur nuhun. Ini yang menyimak ya malam hari ini. Ini saya cara tutupannya gimana nutup ini acara ini ya? Udahlah di ending aja ya. End streaming atau end stream? End stream dulu ya. Oke, sementara saya tutup dulu teman-teman. Hatur nuhun yang menyimak saya dan Om Will ya. Ini pamit dulu. Nanti kayaknya ada sesi khusus. Memang saya sama Om Will akan gali-gali seputar cerewetin semua hal yang ada di sekitar kita. Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.